kita diserukan Allah untuk belajar ruhaniyah kita itu melakukan perbuatan yang disebut ikhlas. Ikhlas sudah menjadi ketetapan Allah. Kita manusia ini dihadapkan dua problem, dua ketetapan atau dua takdir. Pertama disebut takdir atau ketetapan yang bersifatkan sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia yang disebut dengan takdir basti, ya, takdir basti. Takdir pasti itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Contoh, awak waras, keluarga waras, ekonomi lancar, apapun yang bersifatkan munggui menungso itu pada umumnya. Satu. Dua, qobdi, ketetapan yang bertolak belakang dengan sifat basariah. Kita sebagai manusia, lawannya waras berarti sakit. Lawannya kita jualan payu berarti gak payu. Ekonomi kita semakin lama semakin merosot. Iku qobdi. Dua ketetapan, dua problematika yang kita hadapi sebagai manusia itu setiap saat dan waktu Allah hadapkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Urusan qobdi dengan bakti, dengan basti, atau basti dengan qobdi jangan diurus, jangan dipermasalahkan. Sebab terhadap siapapun dua ketetapan itu berlaku. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menempatkan ikhlasnya hati atau ruhaniyah saat datangnya qobdi dan basti. Piye carane kita menempatkan tentang ikhlas di saat qobdi dan basti. Revepe dikurangi widik. Bagaimana caranya bisanya ruhaniyah sampean kali kula itu betul-betul ikhlas. Ini kalau kita tidak betul-betul ruhaniyah
bitauhid tidak bisa. Tidak bisa. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 126 yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa alqitalu. Nah iki berkenaan dengan di jalur Gaza juga ingku. Momen-momene Palestina. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan bagi dirimu semuanya untuk berperang. Berperang. Padahal wahwa utawi perang iku kurhalakum, kui gak gelem, karena di dalam peperangan mesti ada mati, mateni atau dipateni, dibunuh atau membunuh pun. Wong perang itu satu-satunya dalan kuwi mateni opo pateni. Iki bahasa fisik. Iki alqitalu, maksudnya bukan perang-perang secara fisik. Alqitalu itu adalah sesuatu yang kau sengiti. Kau sengiti apa? Kau benci. Istilah ruhaniyahmu, sifat basariyah itu kau kau sukai itu. Awak loro, sinten sing seneng? Ekonomi sampean kali kula bangkrut. Hei menungso, aku ngomong menungso barekan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau untuk sakit, untuk kita ekonomi jatuh, terus kita dicaci orang? Nggak ada yang suka. Umumnya manusia. Umumnya manusia. Tapi mesti itu dihadapkan Allah. Al-qital itu kalau kita maknani di dalam hadis itu secara umum ya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Kalau sekarang itu perang di jalur Gaza. Iki syariate. Kata Rasul, perang yang seperti ini adalah jihad kecil. Jihad kecil. Tapi ada jihad yang besar di tengah-tengah umatku, yaitu mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Iki jihad besar ini. Lah kita dihadapkan, mohon maaf Bapak Ibu, ekonomi kurang baik. Siapa yang mau? Umumnya kan nggak mau, Pak. Tapi kutiba alaikum alqitalu, wajib kamu itu berperang. Berperang di tengah-tengah perkara yang nggak enak. Nggak enak. Di situ kan Allah sudah katakan tentang masalah perang, iki banyak umum manusia itu nggak mau, nyengiti, benci, ojo lah, ojo perang. Iki bahasa syariat loh ya. Tapi di saat jenengan kali kulo negosiasi nggak ketemu, jalan satu-satunya memang perang, yang harus perang. Cuman sejarah di Gaza itu gak seperti itu. Di Gaza itu persis seperti di Indonesia. Saking gak betai
orang Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain, mau nggak mau merdeka atau mati, wis gak betah. Pertama dibiarkan untuk berdagang, alasannya kan gitu. VOC ini loh Pak, ini nggak secara VOC membawa rempah-rempah, itu kan modus aja. Tapi ketika saat mempelajari medan, baru peperangan terjadi. Pada saat itu ditindaslah kita, sehingga kita jatuh, menjadilah kita negara yang terjajah. Wis, lama-lama nggak betah, akhirnya bermunculan peperangan-peperangan. Itu sejarah dulu bangsa Indonesia, persis seperti apa bangsa Palestina itu karena terjajah. Sebenarnya tidak mau, wahwa kurhul lakum, nggak mau, karena nanti akan terjadi korban jiwa. Tetapi secara syariat kalau itu harus terjadi, terjadilah. Dan itu pun terjadi pada saat kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Muncul perang Khandaq, muncul perang Uhud, muncul perang Badar. Tetapi Rasulullah sudah katakan ini jihad kecil. Anda nanti akan mengalami umatku jihad yang lebih besar. Itulah yang disebut jihad atau merangi hawa nafsu. Mengapa Rasulullah mengatakan iki jihad lebih besar daripada jihad secara fisik? Karena mungsuh ruhaniyah ini bersemayam di dalam diri kita. Artinya apa? Mungsuh dalam selimut. Mayoritas umat Islam, khususnya umat Islam ya, umumnya umat manusia tidak tahu nafsu itu bagaimana sih nafsu itu. Padahal Allah sudah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti nafsu itu, sebab nafsu itu mungsuhmu yang nyata. Berhubung tidak tahu nafsu sebagai mungsuhnya dalam diri kita masing-masing, maka kita selamanya akan dijajah. Akhirnya muncullah yang namanya iman, yang iman itu kita diarahkan terhadap selain Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Cenderung nafsu itu mengajak dirimu berbuat jelek pada Allah, yaitu beriman terhadap selain Allah. Ini kita bicara dalam, bukan bicara luar. Akibatnya kita itu lalai, tidak sadar semuanya itu sesungguhnya yang beraf'al, yang berlaku, yang menggerakkan itu adalah Allah. Gak sadar. Akhirnya umat Islam khususnya waktu sholat iku mesti ingat selain Allah. Waktu kita ziarah ke kubur, kita itu duweni niat supaya barokah. Lah ngaten nggih. Kebanyakan seperti itu. Nanti cak ziarah is ngalap barokah Mbah Wali, mbok menawa dagang aku kok tadi barokah lancar, macam-macam niatnya itu, macam-macam akibatnya seperti itu. Bapak Ibu, lah kita bisanya menetapkan
Ikhlas di dalam dua ketetapan itu syaratnya kita harus pertama mengenal nafsu. Mengenal nafsu. Mana sih yang disebut nafsu? Bolak-balik kita ngomong nafsu. Biasanya itu kita membahas nafsu itu cenderung perilaku dohiriyah yang bersifatkan maksiat atau dilarang. Nafsu, nafsun, nafsin, nafsan. Ini munculnya dua, atau saya terjemahkan ana, ingsun, diri. Ada diri yang disebut makhluk, ada diri yang disebut khalik. Padahal ayatnya inna nafsa la amaratum bisu illa ma rohima rabbi. Mana yang dimaksud nafsu yang harus kita kenali? Itu yang kembali kepada anak-anak makhluk. Artinya kan anak itu kan saya itu ingsun, kedirian makhluk di dalam diri saya beriman apa yang muncul pada diriku semata-mata dariku sendiri. Inilah nafsu yang dimaksud Rasulullah. Yang dimaksud Quran mana? Innahu lakum aduwwum mubin, kalau itu musuhmu yang nyata yang tidak boleh kau ikuti. Ya ini keakuan di dalam diri kita, yang keakuan itu kembali kepada makhluk. Siapa yang mengambil pepaya saya? Si A. Tahu si A menek dijarnya. Si A. Makhluk toh. Kedirian makhluk itulah nafsu. Saya beriman terhadap si A yang mencuri pepaya itu, berarti saya ini dikuasai hawa nafsu. Lu kok bisa? Ayo diurai. Kalem-kalem mai. Engko nek gak paham teko. Lewat ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita umat Islam yang masih ada di syariat dengan ayat Allahu khalaqakum percaya kalau kita itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi teruskan ayat iku wa ma ta'malun iki lho gak sepiro dibahas. Wa malan opo tak maluna kang do agawe sira kabeh apa yang timbul dalam dirimu, semuanya itu datangnya dari Allah. Si A menek, si A apa bahasa Indonesia ini menek itu Pak? Memanjat pohon pepaya, mau mengambil pepaya sebab anake kaliren gak ono sing dipangan atau anaknya itu gak iso ngentut, wetenge iku kembung menek pepaya ki sampean. Lah si A menek, kalau kau melihat si A-nya pasti jenengan iki menuduh dan beriman yang mencuri si A. Percaya gak percaya, tanpa ada Allah dalam diri si A, apa bisa si A dengan sendirinya menek sendiri? Jawabnya mesti tidak. Bagi mereka yang sudah beriman hanya pada Allah. Lho Gus, nek ngono Gus ya Allah mencuri yo. Ya gak, ya mboten sambung Pak nek Gus ya Allah mencuri iku. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kabeh apa sing ana jagat timur dan jagat barat
semuanya milik. Masa sih barangnya dewi ku disebut mencuri? Halo, kita ngomong mencuri karena kita merasa milik kita. Si A kita anggap mencuri karena pepaya itu kita merasa milik itu. Iki hukum syariat wis bener. Tapi ojo duduk ning kuno terus. Ya kuwi kudu naik ning hakikat, atimu cek gak kembung. Atimu cek gak loro. Kita kan tidak tahu mengapa si A ngambil. Ternyata di bawahnya itu anaknya itu gak iso ngentut, gak iso nesing. Sing gak iso ngentut, sing angel nisingi mangano kates bayar. Iku mbok biyen iku ngoten. Cara weteng iku kok ya kembung ae. Ora pate iso nising, ora pate iso ngentut, disuruh dahar kates. Nek iku sing gak mangsah dulu itu godhonge sing simbukan ngoten dulu. Ternyata kates atau pepaya itu buat perut lambung itu sangat baik. Apa maneh sampean pangan sak kulite. Lu pahit memangi. Cacing-cacing melok mati. Iku nek purun saisine. Bila mana sampean gak trimo ya sak godhonge sakwite. Kalah gajah sampean maring. Jangan dituduh Allah mencuri. Kan sudah dikatakan semua milik Allah dan yang menguasai adalah Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadis terkait masalah peran Allah. Terkait sejatine makhluk itu bagaimana, sejatine Allah itu bagaimana. Sering kita baca, tapi kebanyakan umat gak patek paham. Yaiku la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu nggak punya daya upaya untuk bisa naik memanjat ke atas, nggak punya. Kita makhluk nggak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, berbicara atau dan yang lain sebagainya, nggak ada. Wala quwata pun juga kekuatan pun tidak punya makhluk itu. Akan tetapi bila mana terjadi haul wa quwata iku parane illa bil kecuali billahi. Lah ngono niku kan jarang disadari, ya Pak ya. Jarang sadar. Jarang kita sadari. Waktu terjadinya hal itu jarang kita nyadari. Bahkan banyak yang tidak sadar. Timbulnya akibatnya akhirnya sakit hati sampean. Ketika ketemu yang tidak enak seperti pepaya kita dicuri orang. Mesti gak enak nih hati. Akhirnya kita muncul hasud, muncul amarah dan lain sebagainya. Bukan perkara ini kita biarkan yonda. Setidaknya itu jagalah ruhaniyahmu dari bisikan nafsu dalam dirimu yang dirimu diseret untuk beriman terhadap selain Allah. Bukan perkara ini tidak boleh sampai mengingatkan, hei si A, iku nyolong, katesku ya ngomong aku dulu mestinya gitu. Loh, ketika itu nek konangan piye Pak? Cepet-cepet melorot mboten? Biasa lah ngoten iki. Wis mbalau aja.
biasa ngoten. Lah si Anya juga begitu. Ngomong dulu lebih enak lah enak. Cak Son, aku njaluk katesi ya, anakku wetenge kembung. Lah penak toh? Mestinya gitu toh. Tetapi kita tidak mungkin dihadapkan perkara yang menurut sifat basariah kita sebagai manusia iku cocok, nggak mungkin. Suatu saat dihadapkan Allah sing gak cocok, yaitu tadi. Bagaimana kita bisa ikhlas ya kalau kita merasa masih memiliki mboten saged. Iki durung maneh nyolong bojo sampean ya. Tambah nemen nih. Lho Gus, kalau hukum hakikat diterapkan ndak rusak syariate. Lho gak ngono. Ngene lho dulur, mohon maaf. Itu yang menterjadikan siapa? Walaupun kita tidak mengharapkan. Tapi kalau Allah menterjadikan, bisa apa kita? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Cuman didasari dengan ilmu tauhid itu barangkali aku gak ndongakno enggak. Wis ben sing wis sing durung ya ben enggak gak sida. Ngoten lho maksudku ya. Bukan ndongakno ya Allah muga-muga dicocok petik. Ndak. Semuanya itu Allah. Ndak, jujur mboten. Kalau kita itu dididik Allah tauhid itu setidaknya itu mensiasati tatkala itu diterjadikan Allah supaya hati kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Mesti sedih Pak. Ning ati niku wis ngap. Ana mawone niki lho ya. Lho nggih. Lah kates sampean iki nandur mulai cilik dijogo akhirnya dicolong wong. Lah niki. Adik si nyolong ya ero. Nyun sewu Pak ya. Tak terus ke ayati. Wa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Opok sing kok gedhingi perilaku mang iso uga diterjadikan Allah dalam dirimu kebaikan untuk kamu. Coba maksudnya ya napa? Ngeten. Terkadang apa sing kok benci kejadian utawa takdir ketetapan sing kok gak enak iku mungguhi Allah iku api mungguh dirimu cuman saja dirimu tidak mengerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dengan apa kejadian sing kok benci tetapi wa antum la ta'lamun kau tidak mengerti. Asa sewaktu-waktu antakrohu opo sing kok gedhingi iku miturut awakmu kok benci wahua tetapine utawi sing kok gedhingi iku khairun bagus. Tapi gue gak ngerti. Lah letaknya ben ngerti bagaimana? Gini Pak. Jangan memandang kau dari sisi syariat saja. Jangan. Kalau Anda memandang kejadian itu dari sisi syariat, mesti hatimu loro. Mesti hatimu loro. Sebab kau gak kepingin. Siapa sih Pak sing kepingin enak-enak dagangan lancar, tengah jalan disikat oleh teman kita, akhirnya jatuh harga kita, bangkrut kita. Ngoten nggih? Nyun sewu. Tolong lihatlah dari sisi hakikatnya juga.
Hanya orang yang bisa melihat dari sisi hakikat itu cuman ahli syuhud. Ahli hijab nggak bisa. Siapa ahli syuhud itu? Ahli yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun dia berada, dimanapun dia menghadapi sikon, selalu membawa takwa. Dijawab di Quran, mereka-mereka ahli syuhud adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu tidak mau melepaskan zikir sirul asrar. Sebab dengan zikir itulah sebagai wasilah ruhaniyahmu selalu sambung terhadap Allah. Hablum minallahmu itu enggak putus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ngeten. Apa sing kok benci iku kok api. Mungguh Allah iku ya apa? Ngene. Orang ahli syuhud Allah mesti gak akan memutuskan hubungan ruhaniyahmu dengan selain Allah. Apa yang dimaksud selain Allah? Ya makhluk. Surga lah makhluk nggih. Neraka makhluk. Sugih makhluk. Apa sing enak-enak? Makhluk semuanya. Dagangan sampean api, ya makhluk. Garwa sampean, ya makhluk. Ngeten. Pandangan Allah itu nek lamuno katesmu gak dijukuk Gusti Allah, ndadekno penghalang hatimu datang Allah. Iku maksudnya Allah. Cuman kita tidak tahu, ahli hijab tidak mengerti. Akhirnya apa? Di hati panas Pak, seperti mowo. Tidak jauh berbeda dengan garwo anak dunyo brono. Cuman ning Quran ujian yang terbesar adalah garwo. Kemudian anak, kemudian harta benda. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nyun sewu. Maksude Allah dilepaskan kates itu dari kita, apabila tidak kulepaskan maka jadi penghalang hatimu. Cuman kalau dilihat dari sisi syariat, ya enggak. Tapi nyun sewu. Ahli syuhud iku sing wis mesti ruhaniyahnya itu dilepaskan dengan urusan dunia. Boten seneng belas ati iku berurusan dengan selain Allah. Boten seneng. Sebab ahli syuhud itu dia semakin lama mendekat, semakin mendekat dan bertemu Allah secara enggak langsung, maka semakin jauh hatinya dari meninggalkan urusan dunia. Iki ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Lah Gusti Allah memutuskan hubungan ruhaniyah dengan selain Allah macamnya kali. Ada biruhin fakot, ruhnya saja. Bisa jadi ma'a jasadihi, artinya beserta sak jasate. Nek sak jasate ya dintekno yang namanya dunyane awak dhewe akhire kiri. Miturut Gusti Allah nek jasate gatak kirino membikin ruhaniyah jenengan terhalang terhadap Allah. Terus pertanyaannya, Gus, nek ngaji nengane tauhid berarti siap melarat nggih, mesti melarat nggih. Dunyane iki belum tentu. Belum tentu.
Manakala Allah menghabiskan sak dohire, berarti miturut pandangan Allah iku lamuno gak dilibas, gak digolong sak dohire akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Itu dalilin diyaiki wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kedua ini, apa yang kau anggap baik belum tentu baik mungguh Allah. Justru sing kau anggap baik miturut awak mungko asline mungguh Allah jelek. Kok iso? Itu tadi, dengan adanya yang kita anggap baik tambah apik, katanya tambah mana, tadinya itu hanya 1 hektar menjadi 5 hektar. Iku kok anggap baik, belum tentu baik. Ing mungguh Gusti Allah akhirnya dilibas seret. Kewabeh 5 hektar dintekno dipangan ular ngono. Nek dicolong maling gak mungkin lah 5 hektar, paling ya sak glangsing ngono. Wong nek njaluk kates iku jawabe ditedho. Cak Son njaluk katese, nggih sampeyan damel napa? Nggih mboten kathah-kathah, kula betoni nang ngene pasar. Gak mungkin 1 biji tapi 1 truk. Lah ngoten nggih. Lah ngoten. Apik mungguh kita belum tentu apik mungguh Allah. Justru mungguh Allah elek manakala tidak dilibas. Lah itu kadang-kadang dilibas, tapi ada yang tidak. Karena apa? Miturut pandangan Allah, tatkala ekonomi malah ditingkatkan ya. Cara pangkat asali saya itu dadi ketua RT, diunggahno menjadi kepala desa, bahkan sampai bupati, gubernur, presiden. Kok ya Gusti Allah menghadapkan itu terhadap ahli suhud? Gusti Allah luweh ngerti kalau ini tidak akan mempengaruhi ruhaniyah jenengan. Paham nggih? Syekh Abu Hasan As-Sadzili termasuk contoh, beliau itu orang kaya. Orang kaya, tapi kekayaannya apa yang dititipkan oleh Allah berhubung ruhaniyahnya itu tidak bisa terpengaruh dengan urusan duniawiyah, maka diperuntukkan untuk umat, untuk orang lain. Bukan istilah memperkaya diri, untuk umat. Apa yang berkenaan dengan syiar din agama, dia selalu sahok. Wis kuwi nek butuh apa nyah kuwi. Kayak butuh urusan ngaji nyah dan lain sebagainya. Jadi nek ono arek njauk sumbangan kanggo masjid, kanggo ngaji di desanya gak ditutupi lawangi, malah dibuka, disiapno daharan, dijak mangan, sampak wareg, wis butuh apa pun. Akhirnya nyuwun bantuan kangge masyarakat umum. Niku lho masjide ajenge rubuh direnovasi. Butuh piro? Anggarane piro? Niki sekitar 2 miliar, ditontok rekeninge 100 miliar. Wis piro? 2 miliar cukup. Lah. Enak to nek ngene? Enak. Sing akeh gak ngono. Karena hitung-hitungan. Mengapa hitung-hitungan? Karena merasa aku yang usaha, aku yang melakukan. Mboten saged.
Mesti digolekno sing paling titik. Ana duwe atusan, duwe eketan, duwe puluhan, rong puluhan. Kita ambilkan yang puluhan. Sudah. Terus bagaimana caranya kita untuk menempatkan ikhlas di situ? Pertama, jenengan kudu kenal nafsumu. Endi nafsu yang dikatakan Allah sebagai musuh? Keakuan diri kita. Yang segala-galanya, yang melakukan, yang berbicara, yang melihat, yang mendengar. Akuku makhluk. Yaitu nafsu sing paling kejam yang harus sampean, yang harus kita perangi. Meranginya bagaimana caranya? Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan keakuan dirinya, wa yu'min billah, maka betul-betul keakuannya Allah sing muncul ning atimu. Iku mengenal nafsu. Kalau sudah mengenal nafsu, perangi. Yang kedua, perangi. Carane merangi, jenengan harus setiap saat dan waktu ngikuti apa sing wis dilakoni Rasulullah, dan Rasulullah diikuti oleh tabi'ina sholihin. Apa yang beliau lakukan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka beliau-beliau ini selalu berzikir, baik keadaan dia berdiri atau dia keadaan duduk, bahkan berbaring. Secara ringkes, sikon apapun yang beliau hadapi, hatinya selalu berzikir. Sing dimaksud zikir adalah eling, ingat, artinya sadar. Ingat kalau ini Allah yang melakukan, bukan aku makhluk, tapi akunya Allah. Iku carane. Kembali kepada ayatnya, kadang-kadang apa yang kau benci itu sebetulnya baik buat kamu. Apa yang kau cintai itu jelek buat kamu terkadang. Lah terus amri dadi apik kabeh piye? Lah ngoten nggih. Ngeten. Nek ketemu wong nyolong kates, ojo ndelok wonge, deloken sing beraktivitas ning kono. Urusan kok tegur, silakan, tapi tetep atimu iku eling sing negur ya Gusti. Berarti Gusti Allah ditegur Gusti, ngoten nah. Mosok Gusti Allah negur Gusti Allah. Ayo kita pahami sifat jaiznya Allah. Ya. Biar kita tidak gampang menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu, mohon maaf, kuasa atas segala-galanya. Wis dulu zaman Nabi dan Rasul sing bimbing atine beliau-beliau langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Nah ngoten nggih. Wis aku tak ngomong bahasa pandangan dohir dhisik. Dulu para nabi dan rasul khususnya iku sing bimbing atine iku langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Lah sekarang umume sing bimbing Allah langsung lewat manusia. Nah, ngoten nggih.
Kanjeng Nabi bimbing kita podo makhluk manusianya secara akal bisa diterima, oke. Sebab zaman Rasul ambek zaman kita umati gak podo, ya tak terima. Tapi apakah mungkin pada saat ini Allah membimbing salah satu hamba yang dikendaki tidak lewat manusia tapi lewat malaikat? Bahasa hakikat itu juga mungkin, tapi bahasa syariat gak mungkin. Ngomongi ngoten makolai. Iya nek zamane Nabi dan Rasul langsung Allah lewat malaikat. Nek zaman saiki nek gak jin ya iku makolah sing langsung atau tidak langsung telah menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Sekarang aku tanya, Allah biyen ambek saiki podo apa gak? Sami ta? Lah nek sami, lah apa kita membatasi kekuasaan Allah? Oh nek masalah Kanjeng Nabi ku mukjizat, setelah Kanjeng Nabi karomah, kita itu gak karomah, wis iku hukum syariat, biarlah. Memang iku makolah dasarin tugi akal. Tapi sedikit tarik ke hakikat, jawabannya bagaimana? Suka-suka Allah. Malah kalau boleh saya murnikan tauhid, innaka. Ayo dibuka. Al-Quran golek ana surat apa iki? Al-Qasas. Innaka sak temeni sira Muhammad, sesungguhnya kaum Muhammad, iki Allah dawuh. Ayat kalau didahului dengan inna, iki gak main-main. Gak main-main. Cara bahasa pewejang, kupingmu sing dobok, rungokno. Ngoten niki. Sesungguhnya, nah, sing kupinge akeh cukule batu niku lho. Menegaskan sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kau cintai. Nah, Muhammad itu makhluk badan, makhluk, tergantung Muhammadmu itu melayu nanti. Nek Muhammad iku mlayu nang Ibnu Abdillah zaman Kanjeng Nabi, ya. Nek Muhammad sekarang nang guru-guru kita. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, membimbing, mendidik terhadap sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang yang dekat padamu. Apalagi yang jauh. Sing dekat ae gak iso. Walakinnallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah itulah yang la yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Berarti lewat ayat ini menegaskan bahwasanya secara tauhid murni yang mendidik dan membimbing kita hanyalah Allah. Tinggal kita mandang mana. Nek Anda mandang Muhammad, nuduh saya atau nuduh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang tidak diperbolehkan. Sebab yun sewu, kalau Anda memandang makhluknya, mesti pujimu, pujaanmu ngunggung-ngunggung makhluknya. Nggih mboten?
Ahli hijab kalau dihadapkan ayat ini ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan pujaan, bos. Ini langsung Rasulullah ini. Cara bahasa mukhatabnya secara syariat Rasulullah langsung. Nggak boleh kita itu menuduh bahwasannya Kanjeng Nabi itu yang memberikan petunjuk, bisa memberikan petunjuk. Surat apa? Al-Qasas ini. Ayat berapa? Sudah ketemu? Surat apa? Surat Al-Qasas ayat 56. Dengan adanya ayat ini menegaskan dan memberitahukan terhadap kita, nggak boleh kita menuduh selain Allah itu bisa memberikan petunjuk. Itu loh titik. Sekalipun itu malaikat. Kalau malaikat itu makhluk, malaikat itu makhluk bukan? Lah iya. Rasulullah gurune malaikat Jibril. Wis jelas. Malaikat Jibril secara syariat yang diperintahkan Allah untuk membawa wahyu disampaikan terhadap Nabi Muhammad. Jelas nggih? Oke. Kalau itu makhluk, maka malaikat Jibril tidak bisa memberikan petunjuk. Artinya yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk hanyalah walakinnallaha yahdi mayyasha. Dan man orang itu nakiroh, maksudnya siapapun. Kita itu tidak ada unsur nasab atau unsur duriyah. Siapapun yang digendaki Allah, itulah mereka yang dapat petunjuk. Cuman kita bisa kasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya man, orang yang diberikan Allah petunjuk? Terkait masalah dinut tauhid ini. Alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Dialah yang ketika mendengarkan ajaran dinul haq, di dalamnya itu ada respon langsung iman. Oh, yang berafal itu Allah, bukan makhluk sing menek kates wau. Oh, sing bimbing yang kasih petunjuk iku afalnya Allah, Allahnya, tapi bukan makhluk. Wayattabi'una aksanahu, dan mereka-mereka ini mengikuti petunjuk itu. Artinya kita mengamalkan apa yang sudah ilmu kita terima sebagai petunjuk di dalam hati kita. Contoh, kui kalau sholat bisanya khusyuk itu begini loh. Ikut toh nok nggone surat Al-Baqarah, oh jangan jasmaniahmu saja yang sholat, tapi juga rohaniahmu. Caranya ya napa? Khafidu ala sholawah was sholatil wusta. Ruhaniahmu ya kudu sholat. Carane ruhaniah sholat bagaimana? Dijawab Al-An'am 79 tentang Nabi Ibrahim, ini wajah tuat hiya. Sesungguhnya ku arahkan ruhaniah, wajah ruhaniahku terhadap wajah Allah. Wajah rohaniah adalah wajah di mana hati panjenengan iku yakin dan sadar bahwasanya apa yang terjadi di dalam aktivitas sholat semata-mata itu af'alullah. Berarti bisa untuk ke situ rohaniahmu, hatimu kudu nyandang zikir sirul asror. Wis iki ilmu sudah bisa diterima, kemudian dilampahi, dipraktekke.
Iki namanya wassolatil wusta, sholatir roh ya iki, menghadapkan wajah ruh wajhiyah terhadap wajah Allah. Kalau sudah hatimu itu menghadap wajah Allah, lah wajah Allah itu mana? Hidup yang menguasai dalam dirimu, baik di dalam maupun di luar. Kalau hatimu sudah plek di situ, maka wama ana minal musyrikin. Nek wis plek. Lah wajah Allah ndi? Ya hidup dalam dirimu, lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menguasai jagat roh dan jagat jasmani, jagati langit dan jagati bumi. Olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mancep di situ, maka ayatnya wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Tandane piye? Waktu sholat kuwe gak iling sakliyane Gusti. Lah bisanya Anda gak ingat selain Allah, sibukkan hatimu dengan zikir sirul asrar. Itulah cara untuk menghadapkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Dan ini yang dilakukan oleh nenek moyangnya Nabi Muhammad yang disebut Nabi Ibrahim, dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nah di situ millata Ibrahim hanifah, dengan sungguh-sungguh. Itulah cara untuk kita meletakkan ikhlas di situ. Syekh Ibnu Athaillah kalau menyangkut masalah ikhlas iki dawuhe simpel ngeten. Al a'malu suwarun qaimatun. Apa perbuatan yang terjadi pada diri kita, entah sholat, entah njoboni sholat, apapun tanpa kecuali, amal kabeh iku laksana koyok patung. Kalau sudah merasa Anda itu semua Allah ya, Anda mesti menjadi patung. Sifatnya patung, ya nggak bisa bergerak kalau tidak digerak, nggak bisa melihat kalau tidak dilihat, tidak bisa mendengar jikalau tidak didengarkan. Makanya ada sifat sama, sifat basor, itu di situ. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah itu seperti njegedek, njegidek, koyok ugek-ugek, njegidek koyok patung. Diam, tidak bisa bergerak apapun. Iku amal. Berarti gak manfaat. Sholatmu yo gak manfaat, zakatmu, posomu, hajimu, semua amaliyah apapun iki koyok patung. Amriye iki manfaat iku piye? Wa arwahuha, kasih roh, dikasih roh. Jenenge amal iki kudu diwenehi roh. Apa rohnya amal? Supaya dia bisa melihat yang tadinya nggak bisa, bisa mendengar yang tadinya budek, bisa melihat yang tadinya buta, bisa bicara yang tadinya bisu. Bagaimana? Kasih roh. La roe amal iku opo? Wa arwahuha, utawi roe amal iku wujudu sirril ikhlas fiha, yaiku wujude ikhlas fiha
wujudu siril ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Iki rohnya. Terus wujude rahasiane ikhlas iku sing ya apa? Ketika jenengan wau meripat dohir nyawang pencuri, mohon maaf, meripat atimu, iku beriman bahwasanya iku af'alullah. Atimu manakala iman di situ, maka itulah wujude rahasiane ikhlas. Allahu Akbar. Atimu gak ngakoni dirimu yang sholat, justru ning atimu yakin sing agawe sholat iki gesang urip di dalam diriku, berarti itulah Allah subhanahu yaiki roy amal yaiku yang disebut ikhlas. Ayo, kalau sudah di situ, mungkinkah jenengan akan mengharapkan ganjarannya telea? Mboten mungkin. Tendensi surga, tendensi pahala lepas di situ, mesti lepas. Gak kadek gak, mesti lepas. Inilah cara Bapak Ibu Anda dikatakan sampai makrifat pada Allah di sini. Belajarlah untuk menanamkan ikhlas. Ikhlas itu terjadi manakala kau tidak merasa apapun dirimu. Gambarane kados wong kudune sing ketemu WC terus bah sing mangan ya bapano. Nggih, sepurane pas basiku. Gak mungkin jenengan senep-senep tadi golek WC sudah ketemu WC terus brul sampe cukup maneh ayo, gak mungkin. Jelas justru kau hilangkan dari pandanganmu, disiramlah WC. Ada yang dicukup maneh diwadai piring dalam meja, ada enggak? Sesungguhnya ingatlah, apa kesenangan dunia ya jemaun yang kita kumpulkan, sesungguhnya jenengan iku madai telek deleh piring dideleh meh hakikatin iki sing ngerti. Lho nek ngono Gus, omahku tak obong, bojoku tak usir, anakku tak usir, kau abis yo gak ngono bos. Nek ngaji tutukno, ojo mandek, gitu. Ngini loh maksudnya. Pandangan syariat, dunya brono kesenangan dunya, ya duduk telek. Artinya cukup sudah untuk kebutuhan jasmani kita dan keluarga kita. Jasmani, ya toh. Tapi ruhaniah jenengan jangan ikut campur mencintai ini. Sebab sesungguhnya apa menurut hakikat aslinya kesenangan dunia apa yang kita kumpulkan itu sejatinya seperti hinjru WC kuning sing sampen tokno iku sampen adai piring di deleh meja. Iku asli nih. Maksudnya ruhaniahmu ojo campur tresna mbak iki, kudu tresna menyang urip sing nguasai kuning-kuning iki. Ngoten lho maksudnya, paham nggih? Bukan perkarane kuning-kuning. Hakikate iku kita buang ya ndak lah. Rusak hukum syariat nek iku sampean trapno. Tapi nyuwun sewu, ada hamba Allah memang yang dicetak oleh Allah dohir batin selain Gusti Allah ikut dianggap tai.
Akhirnya mau bersosialisasi dengan tetangga, garwe gak gelem, anak gak gelem. Ya nika ning alas nika wis moh gembul wong. Tapi yun sewu, wong sing kaya ngono ing mungguh kula aku gak wani nyalahno. Krana apa? Yes iku karepe Gusti Allah gitu. Ya terus piye maneh? Bapak Ibu, itulah yang kumaksud dia dideleh khos. Wis gak gelem. Contohnya sapa? Imam Ghazali. Dulu ketika dia khalwat, ketika dia uzlah, ketika dia itu jihad besar, semua fasilitas yang bersifatkan duniawiyah beliau tinggalkan. Beliau sebagai rektor Universitas Kairo dia tinggalkan, fasilitas dia tinggalkan. Perlu nih mung situ ben tetep rapet atine nyang Gusti Allah. Tapi yo gak terus bos. Setelah selesai kembali lagi di tengah masyarakat. Ngoten. Kebanyakan seperti itu. Tapi juga masih yo ada sampai mati seperti itu ada. Karena Allah kuasa atas segala-galanya. Sing penting awak dhewe piye carane gak ngedingi apa sing dadi karepe Gusti. Senajan karepe Gusti Allah iku didrengkeni awak dhewe, kita nggak suka. Jangan benci terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Belajarlah untuk kita itu memberikan A+ utawa setuju terhadap Allah, sekalipun perkara itu yang kita benci. Sebab Allah sudah dawuh, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya yang kita benci tadi itu baik untuk kita. Sebaliknya ada kalanya yang kita cintai bisa jadi itu sebetulnya adalah syarrul lakum. Apa? Jelek untuk kita. Nah, terus bagaimana? Tetapkanlah ikhlas di tengah-tengah itu. Kalau jenengan sudah bisa meletakkan ikhlas di tengah-tengah qabdi maupun basti, inilah Pak, jenengan itu akan menjadi hamba yang mitrut Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Abot, tapi saabot-abote tetap jenengan jangan putus asa. Udahlah lakonono sak mampu panjenengan. Sak mampune. Mampune 50% ya 50%. Bapak atau garwane biasanya belanjani kita sebagai istri 1 bulan 3 juta. Lah kok krono gak nyekel duit kanggo iki kanggo iku sak wulan 300.000. Ya sudah, belajarlah ikhlas. Jangan melihat bapak lihatlah siapa yang berkehendak, siapa yang berafal, sing lakokno iku sapa. Itu loh maksudnya. Tentunya kita akan bisa melihat Allahnya manakala Anda berwasilah. Hatimu ada wasilahnya. Apa wasilah itu? Penyambung yang disebut habl, tali ruhaniyahmu terhadap Allah. Mana ruhaniyahmu? Mana yang namanya wasilahmu? Adzikru bisiril asor, diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah. Wajib jenengan ini mencari wasilah untuk bisa sampai pada Allah, itu wajib. Ya ini yang namanya hablum minallah, itu hubungan Anda langsung pada Allah. Jangan ngeribon. Tahu ngeribon? Ngeban nih lho Pak.
nang iki si A nang si B nang si C nang si D, terus sampai Z. Selok bongko. Wasilah itu jenengan langsung nang Allah. Ndi wasilai adzikru bisiril asror. Ini iki pun. Jadi jenengan ketika robitoh iku madhep urip bukan madhep makhluk. Madhep urip. Boleh madhep urip yang ada di dalam guru jenengan. Sing penting Lah apa atau gurumu? Dirimu sendiri ya ono urip kok, gitu. Cukup nang dirimu aja. Lapo ado-ado belakrak tutup Mojokerto. Gus aku njaluk putune yo tak gawe robito. Hehe, haram hukumnya. Nek kok kuwi njaluk putu berdua kok gawe medeni tikus, monggo. Nek kok robito difoto apa jenenge digedhekno deleh ngarepe imam. Dikai lilin terus sih. Wis haram hukumnya kui berobitoh terhadap selain Allah, karena Quran ini sudah mengatakan ini wajah hiya, bukan pada makhluk. Langsung mawon kesawen namanya mau muter-muter. Kayak lesus saya. Moh. Bon. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu, luweh ngerti katimbang kamu. Iku ya'lamu ngerti sapa Allah. Wa antum khali utawi sira kabeh iku tak maluna. La tak maluna kuwi ora ngerti. Artine apa? Gusti Allah iku luweh ngerti apik mungguh awakmu apa elek mungguh awakmu. Iku Allah ngerti. Khusus kanggo ahli suhud, tatkala jenengan iki mangkok ya ekonomi dijatuhkan, tolong sekali lagi kuwi kudu duweni iman. Allah luwih ngerti, lebih baik aku dijatuhno katimbang boten. Sebab nek gak dijatuhno iki engko akan menjadikan penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah. Terus nyun sewu bek-beke bojomu iku njaluk pegat misale gara-gara imane gak padha. Langkah pertama nyuwun sewu syariate lakokno, ojo gelem apa maneh jenengan iki wis kagungan putra, karena pertimbangan syariat. Ono bojo sing metenteng iku ngene, akmu rene iku modal bondo dengkul kabeh teko bapakku teko aku. Imanmu nek pancet ngetutno Jaya Baru misalnya pegatan ae. Lu ada Pak WA nang aku kali gak duturno wong ya meni gak lanang gak wedok. Saran kula mung siji, wis anggap pentut liwat nae. Jangan pernah kau mau, walaupun iku mau tiap saat dan waktu ngomong seperti itu, jangan. Kalau persoalannya imanmu itu hanya pada Allah, diperintahkan untuk tidak iman terhadap Allah, beriman terhadap lainnya, ibarat ngaji, kuwi gak oleh ngaji babakan hukum hakikat dikongkon syariat tok. Nyun sewu, ojo semata, ngerti? Ojo semata, jangan semata-mata, jangan ikuti semata-mata di depan istri atau suamimu, jangan. Ya udah, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifatkan itu untuk sementara waktu cancel di depan suami atau istrimu. Tapi kalau suamimu berangkat kerja baru golek ono YouTube, gak apa-apa, pokoknya jangan semata. Begitu juga syariatmu, sing asale bolong-bolong, suami atau istrimu itu ngoceh mergai subuh gugane angel gitu.
Ya wis saabot-abote tangiyo. Wis. Ayo jamaah, ya melu gak apa-apa. Wis. Sing penting ruhaniyahmu itu ngetrapno sirul asrar. Gak mungkin bojomu eruh. Gak mungkin. Ini mempertimbangkan anak ya. Biar tidak ada yang dikorbankan. Tetapi nek wis saking nemeni panase ati nang nggone bojomu, terus bojomu memakai tindakan gugat dhewe menceraikan di pengadilan, ya udah. Ya sudah ngintir ae. Tahu ngintir? Ya wis karepe. Ngoten lho. Aku yakin iku apik munggo Allah kau dipisahkan. Ilingo suatu saat tak diganti sing luwe apik munggo Gusti Allah. Nek gak diganti iku geblake mbing. Artinya iku wis apik jenengan kali kula tidak bersuami, tidak beristri. Hubungan hablum minal iku miturut apik munggo Allah. Itulah baru ikhlas. Anda akan bisa ikhlas ridho apa yang menjadi ketetapan Allah manakala jenengan ini hanya melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya dalam hal apapun di situ. Bapak Ibu hadirin, jadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan gambaran tentang ikhlas adalah amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak akan berguna baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih manakala tidak didasari dengan ikhlas. Sebab ikhlas itu roy amal, roy patung mang. Lah dikatakan ikhlas, rahasiane ikhlas ketika berlaku amaliyah atimu gak ngakoni dirimu sing lakukan, tapi ning atimu meyakini semua terjadi karena Allah.